Hidup mahasiswa! Hidup buruh! Hidup mahasiswa! Hidup buruh! Omnibus Law, Undang-Undang Tenaga Kerja, itu adalah undang-undang perbudakan. Kita seluruh rakyat Indonesia bersepakat komitmen untuk turun ke jalan sampai Omnibus Law ini dibatalkan, kawan-kawan. Setuju tidak? Kita minta Presiden Jokowi, kalau seandainya pro terhadap rakyat, maka segera keluarkan, terbitkan Perpu pembantalan Undang-Undang Cipta Kerja, kawan-kawan. Kamis, 8 Oktober 2020, Jakarta membara. Massa yang terdiri dari para buruh, mahasiswa, pelajar, dan petani turun ke jalan. Mereka serempak menyuarakan satu tuntutan, batalkan Omnibus Law. Massa Gerakan Buruh Bersama Rakyat alias Gebrak berangkat dari kantor YLBHI menuju Istana Merdeka. Sepanjang jalan mereka menyerukan yel-yel perjuangan anti Omnibus Law. Kita akan sama-sama berjuang sampai tuntutan kita dimenangkan, kawan-kawan. Hidup para pemuda mahasiswa untuk rakyat. Warga di sepanjang jalan turut memberikan semangat bagi para demonstran. Bahkan tak sedikit warga yang turut memberi bantuan logistik. Dalam perjalanan, massa Gebrak bertemu dengan gelombang massa dari kelompok lain. Sayangnya, perjalanan para demonstran harus berhenti di tengah jalan. Akses menuju Istana Merdeka ditutup total oleh aparat. Presiden Jokowi sendiri justru bertolak ke Kalimantan Tengah untuk meninjau mega proyek lumbung pangan nasional. Undang-Undang Cipta Kerja alias Omnibus Law resmi disahkan oleh DPR RI pada Senin 5 Oktober lalu. Tanpa alasan jelas, pengesahan ini dimajukan 3 hari dari jadwal sebelumnya. 1 menit. Silakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru. Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out. Keputusan ini seketika menuai reaksi keras dari sejumlah elemen masyarakat. Tak hanya di dunia nyata, penolakan keras juga muncul di dunia maya. Bahkan, topik soal batalkan Omnibus Law sempat merajai trending topik Twitter di dunia. Masyarakat sadar jika pengesahan undang-undang ini akan berdampak pada semua warga apapun latar belakangnya. Agenda kita hanya menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Agenda kita hanya menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Mari rapat kawan-kawan petani. Rapatkan barisan. Jangan tercecer kawan-kawan petani. Jangan tercecer. Jangan terprovokasi kawan-kawan petani. Aksi penolakan pada 8 Oktober adalah puncak dari kemarahan warga. Tak hanya di Jakarta, aksi turun ke jalan ini juga terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Di Malang, Jawa Timur, massa yang marah berhasil menduduki gedung DPRD. Massa yang merangsek masuk tampak membakar bagian lobi gedung. Aksi demonstrasi semacam ini juga pecah di Yogyakarta, Solo, Surabaya, Makassar, Palu, dan kota-kota lainnya. Sejak awal kemunculannya, RUU Cipta Kerja sudah menuai kontroversi.
Hal ini lantaran tiadanya transparansi dari pemerintah dan DPR. Mereka yang terdampak langsung dari regulasi itu tak pernah dilibatkan dalam pembahasan. Bahkan DPR RI nekat mengesahkan undang-undang ini di tengah pandemi COVID-19 yang belum selesai. Pasal-pasal yang ada di Omnibus Law dipercaya hanya akan menguntungkan pemilik modal. Sementara hak-hak para pekerja akan semakin dikebiri dengan adanya undang-undang ini. Beberapa pasal yang dipermasalahkan diantaranya pasal 59 soal kontrak kerja, pasal 79 tentang hari libur pekerja, pasal 88 soal upah, dan pasal 154 soal PHK. Menurut Amnesty International, pengesahan Omnibus Law ini menunjukkan kurangnya komitmen pemerintah dan DPR dalam penegakan HAM. Tak hanya soal ketenaga kerjaan, regulasi ini juga disorot lantaran berpotensi mengancam lingkungan hidup. Hidup mahasiswa! Hidup buruh! Hidup kami! Kami menghimbau kepada kawan-kawan sekalian untuk menyatukan kekuatan. Jangan terpecah belah kawan-kawan. Dengan penolakan yang sedemikian masif dari rakyat, akankah pemerintah diam saja? Bukankah konon suara rakyat adalah suara Tuhan?